Ada betul di dalam kitabmu. Kalau dalam Al-Quran mana ada kayak gitu. Al-Quran, afala tazakkarun, afala ta'qilun, innama yatazakkaru ulul albab. Al-Quran tuh. Sebab ajakan untuk berpikir, ajakan untuk berpikir itu di Islam. Ajakan mematikan pikiran itu di Kristen. Kan kebalik. Kebalik, ya, karena saudara. ini bang, karena ajakan itu bang, ajakan itu diajak karena menganggap Islam gak berpikir, makanya diajak bang. Oh, Anda salah. Ketika Anda diajak untuk belajar 1 tambah 1, itu karena Anda punya akal. Kambing tidak pernah diajar 1 tambah 1, diam dulu. Kambing tidak pernah diajak 1 tambah 1, berapa kambing? Karena sudah tersetting kemudian kodratnya, kambing tidak berakal. Jadi orang yang diajak kemudian belajar adalah orang yang berakal. Al-Quran mengajak innama yatazakkaru ulul albab, karena Al-Quran menilai manusia itu berakal. Jadi kalau ada manusia tidak menggunakan akal atau ada agama yang tidak menggunakan akal sebagai koridor untuk memahami agamanya, itu agama yang identik cocoknya untuk kambing. Oke, itu kan definisinya sudah. Anda nggak mungkin paham apa yang saya jelaskan karena Anda tidak berakal. Ya, gimana dong? aja. Anda nggak berakal Kan berdasarkan kitab Anda. 1 Korintus 1:19, Kristen diajarkan mematikan akal. Habis ini Anda mau menentang saya, sementara Anda tak berakal. Saya sama ketika saya berdiskusi dengan seekor kambing sekarang ini. Ulaika. Ya, ambil contohnya udah bagus. Misalnya orang diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang yang diajarkan itu, yang mengajar itu menganggap orang yang ia ajarkan itu belum mengerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya diajarin supaya dia ngerti. Iya, kenapa diajarin? artinya, karena dia berakal. Karena dia berakal sampai dia diajarin. Karena dia berakal dia diajarin. Ya, kalau kambing tidak diajarin 1 tambah 1. Kenapa? Karena kambing meskipun diajarin tidak berakal, dia tidak akan paham. Ada yang lebih parah dari kambing. Apa itu? Anda. Kenapa? Karena Anda punya akal 1 tambah 1, Anda nggak tahu jawabannya. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau begitu bang, ada yang lebih parah lagi dari kambing. Kambing kan buta huruf. Kenapa mesti diajak untuk membaca? Lucu ente. Membaca itu bukan hanya ada huruf. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, bukan hanya dengan huruf. Nah inilah kalau orang tidak berakal berbicara depan publik hanya menertawakan diri dan mempermalukan dirinya sendiri. Saya ingin pergi, saya akan pergi membaca situasi. Ayo, apakah huruf-huruf? Definisimu bisa dipakai. Apakah huruf-huruf? Untuk lanjut. Membaca situasi itu apakah tidak ada dalam ritme berpikir Anda? Membaca situasi. Nggak ada. Itu bahasa asing bagimu. Berarti Anda kambing. Itu bahasa lumrah. Manusia berbicara secara intelektual. Membaca situasi. Membaca keadaan. Anda mengatakan itu bahasa asing. Oh, dasar kambing. Maaf nih, maaf. Karena saya membaca data di dalam Bible 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir manusia akan kulenyapkan. Itu jadinya apa orang tuh? Kalau udah kayak gitu, kalau kecerdasan dihilangkan, kemudian pemikiran dilenyapkan, orang jadi apa? Kutanya dulu Anda. Kecerdasan dihilangkan, kemudian kemampuan berpikir dilenyapkan, orang itu jadi apa? Kutanya dulu kau. Jadi apa? Jadi kambing. Untung saja saudara tidak makan rumput siang dan malam. Untung saja. Untung saja. Tapi kalau saya melihat ya saudara ya, kalau saya melihat ya, karnivora, omnivora, apalagi satu? Karnivora, omnivora, karbivora. Anda masuk di omnivora, makan segala. Semuanya halal bagiku. Omnivora Anda ini, omnivora. Herbivora, karnivora, omnivora Anda ini. Gini ya bang, cuma senang ya.
Setiap kali kamu berargumen, pasti selalu blunder. Argumen oh ya? yang kau angkat. Anda menilainya pakai apa? Anda menilainya pakai apa? Sementara di agama Anda akal dimatikan. Kemampuan berpikir dimusnahkan, dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya dengan apa? Akal tidak berfungsi, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Anda menilai itu pernyataan saya pakai apa? Kecerdasan Anda sudah hilang, pikiran Anda dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya pakai apa? Tidak mungkin pemikiran Anda masih ada, kecerdasan Anda masih ada, mengimani Tuhan datang menjadi bayi. Gak mungkin. Mustahile. Yang bisa mengimani dan percaya serta meyakini itu hanya orang CE, DE, NG, sinting. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha hidup, yang maha mematikan, turun ke bumi menjadi bayi. Apa yang bisa menerima itu? Kambing pun oga. Jadi kalau ada orang yang mengimani kemudian Tuhan datang menjadi bayi begitu besar, mati dibunuh oleh ciptaannya dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran, maka aspek pembenarannya itu pasti kebodohan. Coba masuk nggak di logika Anda tuh? Pencipta langit dan bumi turun ke atas bumi menjadi bayi, menjadi bayi dibunuh oleh manusia. Masuk nggak dalam logika berpikir Anda tuh? Masuk nggak? Kutanya dulu nih, masuk nggak? Sebagai manusia yang punya akal, masuk tidak di dalam otak kalian? Pencipta langit dan bumi nusul menjadi bayi, mati kemudian dibunuh oleh ciptaan. Masuk nggak dalam akal kalian itu? Masuk nggak? Nggak masuk kan? Nah, makanya benarlah tema kita ini. Benar tema kita ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan pelajaran itu hanya orang yang berakal. Innama yatazakkaru ulul albab. Kalau di kitab Anda beda lagi. Afullu bi sopia soposkai sunesis ateteo sonesos ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas manusia akan kulenyapkan. Berbeda dengan kitab kami. Innama yatazakkaru ulul albab. Beda kan? Kalau Anda dilarang belajar, dilarang bahkan dilenyapkan. Kecerdasan berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya pada permukaan yang nampak hari ini adalah Kristen beriman pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha besar, turun menjadi makhluk cupu, bayi imut. Masuk enggak di dalam logika saya? Enggak dikasih kesempatan orang. Pertanyaan saya, masuk tidak di dalam akal Anda? Silakan. Enggak, saya mau tanya sama kamu, apa yang kamu, kalau kamu punya akal, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini, di negara Indonesia ini? Kau jelaskan dulu Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak. Jangan bohongin publik Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak mensyahadatkan saudara-saudara yang tadinya tidak menggunakan akal menjadi berakal. Kau cuma menjelekkan orang lain aja kerjaan Zuma. Saya tidak menjelekkan, Bung. Saya baca dalil 1 Korintus 1 nomor 19, juga 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dibinasakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Dan kalau itu pun tidak Anda imani, tengok keadaan di permukaan. Kristen percaya Tuhan datang sebagai bayi. Betul atau betul? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu rasional? Pencipta alam semesta jadi bayi, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti betul lah 2 Korintus 10:5, 1 Korintus 1:19. Kalian adalah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk karena tidak pakai otak.
Jangan tersinggung, itu fakta, itu real. Lain cerita kalau berbicara bisnis, bicara ekonomi, wah kalian hebat. Memang kalian hebat. Tapi berbicara mengenai keyakinan, kalian termasuk manusia langka. Makhluk langka di atas muka bumi ini. Andai saja isi kepala Anda itu diberikan kepada kera, maka kera hari ini akan berbondong-bondong kemudian datang ke tempat ibadahnya umat Islam, sujud beribadah ke pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi itu diberikan kepada seekor anjing, maka anjing pun akan berbondong-bondong masuk ke masjid beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu diberikan kepada sapi, diberikan kepada kuda, ayam sekalipun, dan mereka menggunakan akal mereka, maka mereka akan berbondong-bondong ke masjid sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi karena akal Anda tetap aja di Anda, di mana Anda sudah didoktrin untuk mematikan akal, cukup imani saja, maka tetaplah Anda manusia, tetapi menyembahnya kepada makhluk yang datang menjadi bayi lalu mati dibunuh oleh manusia. Saya bukan menghina, Bung. Saya membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa supaya kita cerdas, ya toh? Kan yang membawa agama masuk ke Nusantara ini orang asing. Islam dari Arab, Kristen dari Barat. Islam datang mengajak berakal, Kristen datang 1 Korintus 1:19 mematikan akal. Sekarang kita sebagai pribumi berpikir, hendak kepada siapa kita harus berpijak? Ajaran yang mengajarkan kita berakal atau ajaran yang mematikan akal? Kita manusia, maka kembali kepada edukasi awal. Sebagai manusia, harus kita menjadi pemimpin di atas muka bumi ini berakal. Karena hanya dengan akal, dunia bisa kita taklukkan. Itu saudara, saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Tapi ketika kita melihat kotoran, maka kotoran itu mau seperti apapun bahasa kita, ya tetap aja busuk. Mau kayak mana coba? Oh betapa harumnya kentutmu. Mana bisa? Gak ada itu, gak ada. Kau habis makan duren, begitu kau tetap aja baunya seperti Pak Bom Bom. Gak bisa, tetap bau. Gak ada itu cerita. Jadi begitu juga kalau kita bercerita tentang makhluk yang tidak menggunakan akal, ya mau kayak mana Cak Ayu? Berkumpul Cak Kangkung, Cak Ayu, Cak Gomber untuk melakukan suatu keadaan, kalau tidak didasari akal, ya sama aja. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Setelah akal kita fungsikan, lahirlah iman yang benar. Coba Anda lihat tuh. Kalau iman Anda itu betul, coba Anda lihat Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bila minum racun, apa? Tidak mati. Dipatok ular kobra, tidak mati. Bahasa asing mereka ngerti. Bisa kalian lakukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Padahal akal sudah mati, pemikiran sudah dipensiunkan. Imani saja, percaya saja, sampai menangis, keluar air mata, keluar air hidung, air kuping, air telinga, keluar semuanya dalam berdoa. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada jadi antara kalian berani minum racun. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu sesuatu yang tidak make dengan manusia, nggak cocok. Begitu saudara, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, apakah oten nggak harus berakal dalam beragama? Yes, karena mereka hanya modal imani saja. Ada yang keberatan dengan pernyataan saya? Silakan Anda bantah. Bang Alex, ya. Apa butuh? Pingsan ya? Bang Alex kalau nggak sanggup silakan lambaikan tangannya ya. Kameranya di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang terganteng Gurunda. Waalaikumsalam. Handi Bunda Nora. Pak Disugi lanjut. Gini ya. Gini ya Bang Joma, kalau berbicara tentang akal,
Di Quran kan sudah jelas, kamu itu disuruh berakal. Bahkan yang menyempurnakan akhlak orang Islam itu manusia, bukan Tuhan. Muhammad yang mengaku, aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya Juma, bukan Tuhan. Muhammad. Dan Muhammad nah, tidak diharamkan. Inilah kalau orang tidak berakal berbicara. Inilah kalau orang tidak berakal yang berbicara. Coba. Ayo debat, yuk pakai temer, biar kau nggak darting sembarang kemana-mana. Kalau kau berani pakai temer. Sekarang kita berbicara terkait akal, Bung. Iya, makanya pakai temer biar kau nggak. Masuk akal tidak Tuhan menjadi bayi? Jawab. Iya, nggak apa-apa pakai temer, ayo. Jawab dulu. Masuk akal nggak Tuhan jadi bayi? Kamu nggak kasih orang ngomong. Enggak. Ini saya bertanya dan waktu kamu menjawab 2 jam. Iya, dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Silakan. Yang lain diam. Oke, nanti jangan potong. Terus kamu jawab juga pertanyaan saya nanti. Masuk akal ke Tuhan menjadi makhluk atau bayi? Ya masuk akal. Kenapa tidak? Karena Tuhan itu predikatnya maha segalanya. Nah, sekarang kamu masuk akal nggak ada Tuhan? Jelaskan di mana diterangkan kemudian akal kita ini bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bisa jadi bayi. Itu di mana itu? Riak kebenaran yang muncul dalam item berpikir kita itu di mana itu? Coba. Pencipta langit dan bumi jadi bayi itu gimana? Ya bayi kan makhluk, artinya kan ambil rata aja. Tuhan jadi makhluk gitu aja. Enggak, jadi bayi dulu, jadi bayi jangan lebay kali. Jadi bayi. Tuhan jadi manusia kan sudah ada dalilnya. Enggak, masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Kalau saya ya masuk akal lah namanya. Nah, coba kamu terangkan. Kan coba kamu terangkan. Kenapa Tuhan bisa jadi bayi? Karena predikat Tuhan itu maha segalanya, bisa jadi apa saja. Kalau bayi maha segalanya? Kalau bayi bukan maha segalanya. Ya sudah. Alamak. Oke, kalau bayi itu adalah makhluk, nggak bisa segalanya. Bisa nggak bayi itu maha segalanya? Nggak bisa. Berarti Tuhan bisa nggak jadi bayi? Tuhan bisa jadi bayi, tapi bayi nggak bisa jadi Tuhan. Sama seperti Allah. Allah nggak bisa jadi bayi. Bayi juga bisa jadi Allah. Jadi gimana ceritanya? Tuhan, dengar. Tuhan maha segalanya. Apakah selama-lamanya Tuhan bisa segalanya atau hanya sementara? Nggak ada sementara, selamanya bisa. Nah, ketika Tuhan menjadi bayi, apakah Tuhan yang bayi ini maha segalanya? Tuhan jadi bayi ya, tetap Tuhan yang maha segalanya adalah Tuhan yang jadi bayi. Gitu ya, berarti bayi ini maha segalanya. Tuhan yang jadi bayi itulah Tuhan yang maha segalanya. Iya, bayi yang adalah Tuhan ini, bayi yang adalah Tuhanmu ini, apakah maha segalanya? Bukan bayi yang adalah Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi bayi itu. Jadi yang jadi bayi tadi ini apa? Yang jadi bayi ini tadi apa? Tuhan yang menjadi bayi cuma. Berarti bayi ini adalah Tuhan, betul? Bayi ini adalah bayi. Tuhan yang menjadi bayi. Alamak, Tuhanmu sudah jadi bayi, berarti bayi ini Tuhan. Bayi itu adalah rupa Tuhan yang jadi manusia. Ya, berarti bayi ini Tuhan. Rupa Tuhan yang jadi manusia. Jadi Tuhan, bayi ini Tuhan. Rupa cuma. Iya, rupa. Berarti bayi ini Tuhan kan? Rupa Tuhan yang jadi manusia. Iya, bayi ini adalah Tuhan, betul? Loh, rupa. Apa? Orang tak berakal mencoba menipu. Ini Tuhanmu bisa jadi bayi, berarti yang bayi ini Tuhan kan? Inilah saya katakan agamamu itu nggak masuk akal. Ini kamu merasakan bukan? Merasakan mau ke sana salah, mau ke sini salah, mau ngomong ini salah, mau ngomong itu salah. Kau rasakan bukan? Karena agamamu tidak menggunakan akal. Tuhan jadi bayi. Ketika dia bayi, apakah dia masih Tuhan? Bingung. Mau jawab apa ini? Paman, bantu aku, Paman. Kayak mana ini? Inilah yang saya katakan. Agamamu itu
nggak boleh pakai akal. Kenapa tersendat jawabanmu? Karena kau masih ada akal, tapi tidak berfungsi. Sehingga kau akal-akalan. Itu dengan akal, tidak cocok untuk manusia. Al-Quran mengatakan kitabun nahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia penuh berkah agar manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya dan agar manusia yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bisa nggak orang yang tidak berakal sehat mendapatkan pengajaran dari Al-Quran? Tidak bisa. Yang mendapatkan pengajaran dari Al-Quran hanya orang yang berakal sehat. Nah, kalau Anda sudah sembuh dari sakit Anda, dari penyakit akal Anda, insya Allah Anda bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi mu'alaf sebelum mu'alaf ini adalah pasien-pasien yang sakit akal. Mereka adalah orang-orang yang akalnya sakit, gangguan akal. Begitu akalnya sehat, Al-Quran bisa masuk ke dalam dirinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ayat-ayat Al-Quran bisa dihayati oleh orang-orang yang berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Kalau di kitab Anda gimana? Gimana bunyinya? Aku akan mematikan akal, pemikiran orang cerdas aku lenyapkan. Itu di mana? Itu di kitabmu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 5, nomor 19. Nah, gimana sekarang? Kamu mau kemana? Mau selamanya hidupmu kayak bembe? Atau gimana ini? Oke, berarti Muhammad tidak berakal ya? Jelas. Dikatakan nama Al-Quran, orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran Al-Quran. Orang-orang yang berakal sehat. Muhammad enggak. Orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran. Al-Quran ini justru dari Nabi Muhammad. Siapa bilang? Dalilnya mana? Dalilmu mana? Dalilmu mana? Al-Quran dinyatakan bil bayyinati wazbur wa ansana ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan, yang mentafsirkan Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga berdirilah dengan tegak dinul Islam. Subhanallah. Muhammad nggak pernah menjelaskan Al-Quran, cuma kamu jangan ngarang di sini. Ya, ini kalau berbicara dengan orang tidak berakal yang kayak gini. Bukan orang tidak berakal, kamu itu orang doktrin. Kalau tidak kamu berakal main doktrin. Orang kalau tidak berakal ya kayak gini. Kalau tidak berakal kamu main doktrin. Gimana Anda mengatakan saya mendoktrin? Loh, apa buktinya saya mendoktrin? Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, itu doktrin. Loh, mana dalil? Jadi Al-Quran ini dari mana rupanya? Dari Paulus. Kamu mengklaim lagi? Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad. Lalu diturunkan kepada Paulus. Nih, cobalah ya. Cengoklah. Kalau orang tak berakal ini bicaranya ngawur kayak gini, coba lihat. Bagaimana ceritanya Al-Quran bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu diturunkan kepada siapa? Ke Paulus. Pertama, Muhammad melantik dirinya menjadi buta huruf, ya. Bukan Allah lah yang mengatakan Muhammad buta huruf, enggak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba, mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 7, Muhammad mengatakan. Oke, kita baca. Oke, kita baca. Bukhari nomor 7. Kebetulan saya bawa kitab di sini. Coba apa yang dikatakan di sana? Haddatsana Abdullah bin Mas'ud Abdul Musa qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 landasan. Pertama,
persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Mana buta hurufnya? Nomor tiga. Astagfirullahaladzim. Nomor tiga cuma. Ya. Ya Allah ya Karim. Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 1 atau nomor 3? Baca aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba diceritakan di sana kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan kemudian bacaan Al-Alaq, Iqra, beliau kemudian mengatakan apa? Aku tidak dapat membaca. Apakah di situ ada bacaan? Apakah di situ ada bacaan? Kenapa Muhammad mengaku? Kenapa Muhammad? Karena tidak ada yang mau dibaca, tidak ada yang mau dibaca. Emang di situ ada bacaan? Ada bacaan? Berarti nggak ada wahyu. Berarti nggak ada wahyu. Waduh, susah ini. Susah ini teman-teman. Susah gimana? Kamu yang mengklaim tidak ada bacaan ini. di situ. Berarti nggak ada wahyu di situ. Susah ini teman-teman. Mana Al-Quran yang turun kepada Muhammad itu mana? Klaim aja, doktrin nggak boleh di sini, bro. Kau hadapan dengan ahli kitab. Makanya kalau berani pakai temer. Ahli kitab? Kau nggak usah darting sembarangan. Ahli kitab, kamu ahli kitab? Ya, iya jelas ahli kitab. Kitabnya Nabi Musa diturunkan dalam bahasa apa? Udah, kau jawab ini aja. Nggak usah. Al-Quran mah. Aduh, parah. Ngeri kali, kamu itu bahlul kitab. Kau itu bukan ahli kitab, kau itu Kristen. Ahli kitab itu Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda. Kau itu Bani apa kau itu? Kau itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab. Kitabnya Musa gak tahu. Sudah katanya sudah. Hilangkan. Benar-benar menjijikkan kalian ini. Jadi teman-teman, malam Bang Suma, boleh tanya sedikit enggak Bang Suma? Dari mana Bang? Ya saya Kristen juga Bang, cuma saya cukup dari Protestan. Ya kira-kira seperti itu Bang. Artinya saya kepingin tahu tentang judul yang ada terkait dengan akal ya Bang ya. Kira-kira menurut Bang Zuma, ini kan berkomentar tentang akal. Jumlah orang Kristen yang begitu banyak dan berabad-abad sudah berlalu. Dan banyak orang Kristen yang kira-kira penerima Nobel dan sebagaimana mestinya. Kecerdasan ini dimiliki. Tapi sayangnya Bang Zuma mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal. Berarti di sini Tuhan itu tidak adil Bang. Artinya selama ini yang jadi maunya anda tidak ada orang idiot di dunia ya, pintar semua dari yang muka seribu gitu. Maksudnya gini Bang Zuma. Saya sampai tidak bisa memikirkan gimana Abang Zuma. Ya karena memang 1 Korintus Anda udah nggak punya pikiran. Sebentar Bang Zuma. Artinya gini, begitu banyak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh orang Kristen. Selama berabad-abad kondom. Tapi sebentar. Bikin apa lagi Doldi? Bahwa, apa namanya? Gini Bang Suma. Bang Ahisugi itu yang tahu itu. Kita tidak bisa gini Bang. Dildo. Sebenarnya itu tadi udah dijawab sama Bang Zuma. Kalau orang Kristen berbicara tentang dunia, masalah ekonomi, politik, jago dia. Tapi ketika bicara soal agama, soal ketuhanan, autokoplak. Sebentar dari itu. Nah, oke. Kalau memang Bang Zuma dan kawan-kawan mengatakan bahwa berbicara dari perspektif berbeda. Kalau dalam keyakinan orang Kristen katanya 0, 0 tentang tidak mempergunakan akal. Itu betul. Kira-kira menurut Bang Zuma, Tuhan itu seperti apa? Sehingga sebentar. Jangan terlalu panjang narasinya Bang. Kalau Anda masih Kristen, tidak usah terlalu panjang Bang. Sebentar Bang. Sampai orang yang mengikuti Tuhan, orang yang menjadi Kristen, dan dia sudah berkarya begitu banyak, gitu ya. Tetapi Bang Zuma mengatakan bahwa mereka ini adalah tolol dan tidak punya akal. Dari mana hukum keadilan Tuhan yang melihat umatnya yang sudah bertahun-tahun meyakini dengan bahwa adanya Tuhan itu sendiri. Lalu hikmat dan bijaksana pengetahuan itu ya datang dari Tuhan itu sendiri. Nah kira-kira pengetahuan ini apakah tidak dipakai oleh orang Kristen
Sehingga Bang Zuma mengatakan bahwa mereka... Udah Bang, kepanjangan Bang. Aduh, panjang sekali umat. Kau tadi mengatakan kau pengikut Tuhan aja, kau udah nggak berakal, itu udah jelas. Aduh, ini Bang Sugi, artinya saya sampai tidak bisa memahami tentang jalan pikirannya Bang Zuma. Iya, Anda kan tidak berpikir. Fakta membuktikan ketika orang Kristen. Gini Bang Sugi. Membuktikan, sejarah membuktikan ketika orang Kristen dekat dengan Bible, mereka goblok semua. Sehingga seorang ilmuwan yang namanya Galilei kan dihukum oleh gereja. Kenapa mereka kalian sekarang itu menjadi menguasai soal ilmu dunia? Karena kalian jauh dengan Bible. Coba kalian dekat dengan Bible, kalian koplak. Ngerti? Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi gini saudara, apa yang kemudian Anda ucapkan barusan itu tertoreh di dalam kitabmu sendiri, Lukas 4. Ketika iblis ingin mencobai Yesus, apa kata iblis? Segala kuasa, segala kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Paham situ ya? Iblis itu cerdas, iblis itu pintar. Nah sekarang saya ingin mengetahui dari Anda, kepintaran apa, temuan apa yang ditemukan oleh Kristen yang berlandaskan Bible? Silakan. Satu aja. Kalau nggak tahu kasih tahu. Vacuum cleaner, ular makan debu. Silakan Bang. Penemuan yang berdasarkan Bible ya. Itu maksudnya berdasarkan Bible dalam arti saintis gitu ya. Apapun itu. Jadi penemuan orang Kristen pada abad pertama seperti itu atau gimana ya? Saya kurang paham. Apapun yang berasal dari Bible. Kira-kira di dalam Alkitab menuliskan bahwa bumi itu bulat. Mana ada Bung dalilnya bumi bulat di Bible? Benar kan? Lingkaran Bung, lingkaran kayak koin. Hanya itu. Salah satu bukti. Ya, artinya Bang Zuma kan mau menanya tentang... Iya, apa itu? Apa itu Bang? Apa itu di Bible? Bumi berbentuk lingkaran itu maksudnya apa? Koin. Ini padahal di dalam Bible itu jelas kalau bumi itu berbentuk datar. Kancing baju. Kalau di dalam Al-Quran baru bumi itu datar Bang. Tapi kalau mari kita uji. Boleh kita uji. Siapa yang mengatakan datar? Bible atau Al-Quran? Boleh? Dalam Alkitab itu bumi itu bundar, lingkar. Enggak mungkin. Itu mustahil. Itu mustahil. Kita buktikan ya, boleh ya? Boleh. Kalau di dalam Bible itu jelas sekali dikatakan bahwasanya bumi itu datar. Oke? Sekali lagi iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini menurut saudara nih, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Setelah dia di atas puncak gunung, dia melihat semua permukaan bumi. Itu kira-kira menurut saudara bundar bumi ini atau datar? Ayo. Itu kan Bang Zuma melihat dari salah satu perspektif. Loh, dalam ini Matius 4 nomor 8 ayat 37, banyak pokoknya, terlalu banyak. Satu aja dulu, itu aja dulu. Yesus naik ke atas gunung, lalu dia melihat seluruh permukaan bumi. Masuk di dalam sains kayak itu, yang kayak gitu. Naik ke gunung, gimana? Naik ke gunung, habis itu dia melihat semua permukaan bumi. Itu gimana ceritanya? Iya, dalam pemahaman ini Yesus naik di gunung dan melihat permukaan bumi. Iya, artinya benar kan? Dia melihat permukaan bumi. Berarti bumi ini datar. Bentar. Ketika dia melihat secara mata fisik, secara manusia, ketika berada di titik tertinggi, maka dia akan kita secara kasat mata kita melihat bahwa bumi itu datar. Tetapi coba kita lihat di saintis bahwa bumi itu tidak datar. Kita lihat gambar bumi itu globe, itu
Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya? Coba Anda. Coba sekarang Anda ambil sesuatu yang bulat di sekeliling Anda. Ambillah bola, kasti, atau apa yang ada, atau kelereng, atau apalah. Terus kemudian Anda simpan telunjuk Anda bagian atas. Bisa tidak Anda membayangkan Anda yang adalah telunjuk itu melihat sisi belakang atau lingkaran yang di belakang daripada yang tempat Anda berpijak? Bisa enggak? Ya, tentu tidak. Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak. Tetapi di dalam kitab saudara dikatakan Yesus melihat semuanya setelah dia dibawa oleh iblis ke gunung tinggi. Ya, berarti bumi ini sebentar Bang. Datar dong. Gini Bang Zuma, pemahaman itu sangat keliru Bang Zuma. Ketika Bang Zuma berbicara ketika Yesus misalnya dibawa ke salah satu planet, misalnya di atas dari bumi ini ada satu planet, nah di situ dia bisa melihat. Dan ketika logikanya kita pakai ya, tetapi dan itu dia bisa melihat secara keseluruhan itu bumi itu bentuknya sebagaimana apa kayak gitu. Tetapi ketika dia berada di gini bang, ketika dia berada sebentar, ketika dia berada di satu gunung, kita pun sama Bang, saya dan Bang Zuma pun sama. Ketika kita berada di satu titik ketinggian, kita melihat bahwa bumi itu memang bentuknya adalah datar karena kita melihatnya dari kacamata kita berada di satu titik. Jadi mana yang betul ini, bumi datar atau bulat? Sebentar, bumi berdasarkan Alkitab bahwa di dalam Amsal 8 ayat 27 bahwa ketika ia mengatur cakrawala di atas permukaan air, lalu Yesaya 40:20 dia yang ini salah, Yesaya 40 ayat 22 dia yang bersemayam di atas lingkaran bumi. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 22. Jadi jelas Alkitab itu mengatakan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Jadi ya, kalau lingkaran itu kan Bung, koin juga lingkaran Bung. Bedakan bulat dengan lingkar. Iya, sama aja dalam pemahaman ini lingkaran. Itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sama antara lingkaran dengan bulatan? Gimana ceritanya? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, oke Bang. Ketika kita melihat sesuatu bundaran atau apapun, itu apa? Kira-kira Bang Zuma dalam pikirannya ada nggak kira-kira? Oh itu bentuknya lingkaran ya, kayak gitu ya. Lingkaran itu ada sesuatu yang membentuk dia sehingga bundar, kan begitu? Di dalam lingkaran kita membuat satu lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan sebuah bentuk, maka dilihat secara general, secara keseluruhan bahwa dalam Alkitab itu mencatat bahwa itu bentuknya lingkaran dan itu sepadan dengan bulat itu. Jadi pemahaman itu tidak terlalu jauh beda. Lingkaran dengan bulat beda, Bung. Anda belajar di mana? Gini ya, ngerti abang bulat lingkaran, saya sungguh paham tentang apa yang Bang Zuma. Tetapi Alkitab itu menjelaskan tentang hal-hal yang sangat bersifat umum atau general, sehingga dia melihat sesuatu yang seperti Abang Zuma mengatakan, ketika Yesus naik ke atas gunung dia melihat bumi itu datar. Itu secara general dia melihatnya secara general, dia menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi itu tidak datar tetapi bulat. Ketika kita menemukan di dalam bukti saintis bahwa bumi itu bulat, tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa yang seperti Bang Zuma mengatakan bahwa dia melihat semuanya datar kayak gitu? Bukan begitu loh. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Lalu kemudian Yesus diperlihatkan seluruh isi bumi. Berarti dengan jelas bumi ini menurut Bible datar. Itu jelas itu, Bung. Ya, itu kitab Anda yang mengatakan itu. Bukan saya ngarang-ngarang, kitab Anda yang mengatakan itu. Nah, kemana perginya tadi bahasa Anda yang mengatakan begitu banyak orang Kristen yang pintar di atas muka bumi ini, menerima beberapa kemudian penghargaan. Nah, mana dari Bible mana? Satu aja mana coba? Apa yang mereka temukan dari Bible? Ya, itu salah satu tadi yang kita bahas, itu adalah salah satu hal yang kita temukan. Itu kan bukti penulisan. Itu kan bukti penulisan, Bang. Iya, apa itu? Ya tadi, itu kan bukti penulisan tentang penemuan di dalam ayat Alkitab tentang saintis ya seperti itu kan, benar kan? Mana ada sains menemukan bumi ini datar, Bang?
Bumi ini bulat. Iya, itu kan benar kan Alkitab menceritakan bahwa itu bumi bulat kan yang tadi saya bacakan. Tapi Anda mengatakan bumi ini datar, gimana dong? Kalau Anda tidak percaya, coba saya bacakan dalil yang lain supaya Anda kemudian paham. Di dalam kitab Daniel berapa? Daniel 4, coba Anda lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu datar. Ketika itu sama seperti abang tadi menjelaskan tentang Yesus naik di gunung. Iya. Iya, penglihatan itu ketika mereka melihat bahwa dari ujung ke ujung itu benar. Bagaimana ceritanya, Bang? Ada bola, kemudian di atasnya itu ada sesuatu yang memanjang sampai ke atas langit. Bagaimana bisa bulatan belakangnya itu bisa dilihat kalau hal itu tidak datar? Coba. Nah, gimana ceritanya tuh? Bang, ketika kita menggunakan akal dengan pandangan sudut pandang mata kita, ya, dengan interval mata kita yang punya keterbatasan, sehingga kita melihat itu seperti bahwa bumi itu datar. Ya, ini bukan kita menganalisa, bukan. Ini firman Tuhan Anda yang mengatakan itu, katanya demikian. Berarti menurut Bible bumi ini datar. Saya kasih data lagi, Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Giram bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalami malam, tidak ada mengalami malam. Kalau tidak ada mengalami malam berarti datar. Akui aja Bang bahwa di dalam kitabnya Kristen memang bumi itu datar. Udah selesai. Jadi tak ada yang bisa diharapkan dari Bible terkait dengan ilmu pengetahuan itu tak ada. Itu makanya saya katakan kalau mau menjadi orang Kristen, dalam hal ini imannya orang Kristen, jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak akan nyambung. Contoh kasus yang tadi, Tuhan jadi bayi. Masuk nggak ada akal Anda tuh, Tuhan jadi bayi? Sebentar Bang. Kan masuk akal Anda, Tuhan jadi bayi itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal nggak? Kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya Bang ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri Bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses Tuhan itu datang dengan caranya, dengan sendirinya, dan tidak ada sesuatu. Iya, itu maksudku masuk akal enggak itu Bang? Kalau misalnya Abang bilang tidak masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta dan menjadi bayi itu gimana maksudnya? Baik, sebentar Bang. Ya, silakan. Mari kita buka akal pikiran kita ya Bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin Bang? Iya. Bukan tidak mungkin, yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Bang Suma lagi membolak-balik perkataan. Sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur Bang.
Loh, ketika sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad. Kalau dalam Yahudi bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk tidak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? Masuk akal bang, masuk akal. Kenapa? Nah, coba Anda terangkan bagaimana ceritanya sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba, bagaimana ceritanya? Nah, gini, tidak ada maha lemah dan maha dahsyat di sini. Ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu bang. Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya mengambil rupa manusia. Berbicara tentang mengambil rupa manusia, abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Tentunya ya, serupa, tapi bukan serupa. Tuhan jadi manusia. Bang, ya makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang Tuhan yang Musa nggak jadi bayi, bang. Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. Ya, itu kan loh. Abang, ya itu kan abang hanya mengambil salah satu cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya ya, mengosongkan diri ya. Dia mengosongkan diri, mengambil sebagai seorang hamba. Sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa diitu, tentunya dia harus membuktikan bahwa dia itu ada. Dan sesuaikan dengan Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini bang, siapa yang menjaga alam ini? Kan kekuasaan ya, satu power yang luar biasa yang ada. Abang bilang sudah jadi bayi. Kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, tapi setelah dia jadi bayi, bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? Tetap dia dalam kebayiannya. Bukan dalam kedasarnya. Kan sudah jadi bayi, bang, udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, ya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap. Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi. Ya, itu kan saya udah jelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja, jadi. Firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, terus jadi bayi kan? Kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan? Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau gimana?
Gimana ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, maha alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan sama Bagaimana dengan serba manusia. bisa bayi? Bayi serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Kalau bisa cebok lah. aja nggak bisa, kalau cebok sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah kita plototin tuh bayi. Bayi lu bisa apa lu? Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan mas, sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya sudah, dia sudah jadi bayi. Nah. Udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana mau terima, nggak coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini Anda plototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal enggak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal enggak? Oke, silakan. jadi bayi, ya. Tuhan Kristen jadi bayi. Ya. Kalau Tuhan Islam ada nggak? Jangan ke sana. Iya, coba tunjukkan dulu berupa manusia, kah batu, kah apa ada nggak? Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu 5, dengar, mana dengar, dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu mana? 37. Dengar. Tunjukin Allahmu mana? Tunjukin. Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. 2 Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen. Kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal, Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi kembali Islam atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan maha dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana bisa maha dahsyat sementara Tuhan bisa kentut. Coba. Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Handi, Bunda Rahma. Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan.
Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kencangkan lagi tep layarnya teman-temanku ya, dikencangkan lagi. Teman-teman, sebelum saya bernubuat pada malam hari ini, saya mau mengambil dan sudah menyimpulkan satu kutipan dari Gurunda Zuma. Kutipan Gurunda Zuma. Kafir bertanya, Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan? Alhamdulillah, banyak kafir yang disahadatkan. Akal dan logika harus digunakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Agama penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika kebenaran yang kekal. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir bani babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesianya saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf. Malam ini penuh dengan nubuatannya, ada tertulis, kejadian dan kebetulan, bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Catat ya. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, maka kerja kelompok menetapkan konsep tungtung. Ya, sekali lagi, 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus menubuatkan mereka yang menolak. Kena kan? Sekali lagi, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Kena, pokoknya kena lem-lem ya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas, kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekian, terima gaji, stay tune. Kakek Sugiono di bawah. Aduh, kakek Sugiono, kasihan ini kakek Sugiono di bawah. Loh, ya Bang Nia Nasi. Ini tadi yang entut kan? Silakan Nia Nasi, mau ada disampaikan. Kalau enggak dibawa aja Bang, kalau enggak mau ngomong. Halo? Halo? Enggak mau dia. Henry sama Gitar Warrior, silakan. Ya, Gitar Warrior. Kok Muslim Bang? Mau dengar suara Bang Juma aja. Siap Pak Man. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bisa komunikasi dengan Bang Juma Bang. Iya Bang Henry, sehat selalu Bang. Allahu yahdika Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dari Aceh Bang. Oh iya Bang Henry. Tepatnya Aceh Tenggara, berbatasan langsung dengan Sumatera Utara Bang. Oh iya. Semangat Bang. Oh kita di Aceh tetap semangat Bang. Kita sambut tamu lagi ya Bang ya, diskusi ya. Boleh Bang, boleh Bang. Ya, mantap Bang Henry, sehat selalu Bang. Alhamdulillah, sama-sama Bang Henry. Siap Bang. Gitar Warrior, kalau nggak diturunin aja Bang. Si Marmata. Langsung masuk aja. Si Marmata silakan. Si Marmata. Nggak juga ngomong. Jonet Yanto. Bang. Ya, selamat malam Bang. Salam. Dari mana Bang? Ini dari Surabaya Bang. Agama Kristen apa Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Oh Muslim, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada, cuma senang aja mau dengar sama Bang Zumanya aja. Mama
Oke bang. Udah ya kita turunkan bang ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda kehidupan. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Roda kehidupan. Kristen bang. Islam. Tolong yang permintaan Kristen dulu ya, saudara-saudara ya. Ya Bunda, aku teleponan bentar ya, atur dulu ya. Iya. Eyang, roda kehidupan kita turunkan bang ya. Kita tunggu dulu Kristen ya Eyang ya. Muslim. Mohon maaf, kenapa aku dinaikkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000% Muslim ya. Oh iya bang, terima kasih. Berarti abang salah pencet ya. Oke, kita turunkan bang ya. Gitu ya? Oh iya, silakan. Kadang salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jonet juga Kristen Muslim ya. Jadi teman-teman yang permintaan yang Kristen dulu ya. Aja, Bu. Oh iya bang, host. Akun baru ini jadi bukan moderator aku. Bukan salah pijit, salah pencet. Andreas, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Andreas. Oh, Andreas rupa-rupanya nggak mudeng. Andreas, aduh nggak denger dia. Tidur kali ya Bang Andreas. Ini kayaknya dia Kristen nih, tapi dia tidur. Ya disuruh diam, gimana gue disuruh diam, nggak ngomong. Bang Zuma, love you from Malaysia. Oh, kasih Malaysia. TikTokers, selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim, TikTokers, Kristen Muslim, Bang. Halo? Bang Jibril naik, akhi. Dibawa aja katanya. Untuk ibunya Yesus nggak keguguran. Ya kalau keguguran, Oten nggak punya Tuhan ya. Bang Zuma siapa? Tenar banget. Ya iyalah. Baru tahu kalau kamu ya Raden Alwi. Simarmata, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya Bang. Apa yang disampaikan? Silakan. Halo? Simarmata tujuannya naik apa Bang? Abang? Rupanya dia merah sinyalnya ya. Handi, untung bukan Handi Slebes. Handi Jide, selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim? Saya Kristen. Oh boleh. Apa yang ingin disampaikan Bang? Boleh dialog dengan guru kami, silakan. Aku udah dialog sama Handi Celebes aja deh, boleh deh. Oh, Bang Handi, mau karena sama-sama namanya ya? Ya, kenapa Bang? Dia mau diskusi sama kita. Aku dulu kan apologet juga Bang Handi. Wih, mantap apologet, mantap. Enak nih Bang Handi. Saya bukan apologet Bang. Saya juga baru. Bukan. Saya baru belajar juga Bang. Kalau saya itu Kristennya bukan Tritunggal tapi monoteisme kayak Pendeta Erastus. Oh kayak Unitarian dong? Iya kayak Unitarian. Artinya Arianisme. Ya maksudnya artinya
Bapak Yesus beda. Yesus itu utusan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan gitu ya? Iya, hampir seperti itu. Ya kalau hal kayak begini sih tentang konsep ketuhanan, Tuhan Anda udah benar. Yesus Mesias adalah utusan Tuhan. Ya tinggal selangkah lagi mempelajari Islam, Bab. Enggak kan aku kan mempelajari ini ya, Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 14. Apa itu, Bang? Jadi di situ aku kan mempelajari dari Yohanes pasal 1. Nah, di situ aku tuh membaca di Keluaran 23 ayat 13. Kenapa itu, Bang? Di situ ada yang menarik, coba dibuka dulu deh. Paham saya, Bang. Keluaran 23:13 itu dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Tuhan lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu, kan gitu ya? Itu ya? Iya, betul. Hafal saya, Bang, dikit-dikit, Bang. Coba baru belajar juga sih. Ya, jadi kalau misalnya kalau Maria Bunda Maria ya, dia kan masih terikat hukum Taurat. Kan dikatakan di Keluaran 23 itu nggak boleh menyebut nama Allah lain. Ya kalau begitu saya serahin ke Bang Juma deh, saya kan juga belum enggak ya apa namanya, belum belajar saya, Bang. Bang Juma aja dia nanggapi, Bang Juma. Ini anak bagus nih, sopan. Silakan, Bang Juma. Dulu apologet juga ini. Bang Juma apologet dia, Bang Juma, sopan santun. Gimana Bang? Mungkin Bang Juma teleponan kali. Jadi menurut memang Yudaisme itu nggak boleh memanggil nama Tuhan sembarangan. Ya jadi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya Allahnya ada tiga pribadi tapi satu, dari Kejadian pasal 1 ayat 16, Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi Bunda Maria itu tidak taat hukum Taurat gitu kan, betul nggak? Ya kan ajaran Trinitas kan muncul belakangan, Bang. Di zaman Yesus Mesias mengajarkan belum nongol ini ajaran kan, betul? Ya jadi intinya tuh ajaran Tritunggal itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu melanggar hukum Taurat gitu. Ya siapapun orang yang tidak percaya ajaran Trinitas ya melanggar, termasuk Anda toh, termasuk kami semua ini dianggap tidak patuh